Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Vivka Amalia Damayanti. Saya akan mempresentasikan mengenai mixed-use building, apartment and office dengan judul Greenie Epicentrum Towers. Mata kuliah DAI 5. Langsung saja, pertama yang akan saya jelaskan adalah mengenai background. Jadi, background untuk lokasi kali ini berada di daerah Sidoarjo yang merupakan pusat area komersil. Terdapat beberapa kondisi yang sesuai fakta, yaitu lokasi yang strategis, dekat dengan area komersil, dan tidak terdapat potensi kemacetan. Dan terdapat suatu isu atau permasalahan, yaitu kebisingan cukup tinggi, lingkungan yang padat, kemudian panas dan polusi udara, kurang adanya RTH dan garis jalan atau trotoar di lokasi tersebut. Dilanjutkan dengan kondisi ideal dan solusi yang dapat diterapkan dari adanya beberapa isu yang ditemukan di lokasi tersebut. Untuk kondisi ideal, yang pertama adalah sarana dan fasilitas yang nyaman dan aman, dapat memadai aktivitas atau komunitas kerja, bersih, sejuk, tertata, tempat yang fungsional. Dari kondisi ideal tersebut memunculkan sebuah solusi yang dapat diterapkan ke dalam desain baik interior maupun eksteriornya, yaitu dengan memberikan suasana tempat yang lebih kondusif dan kreatif, menambahkan green space atau RTH untuk meminimalisir polusi, menciptakan bangunan yang dapat meningkatkan kenyamanan dan produktivitas, menciptakan bangunan yang dapat memanfaatkan energi secara efektif dan efisien. Selanjutnya, mengenai object descriptions. Untuk object description sendiri menjelaskan mengenai apartemen dan kantor usaha yang dilengkapi dengan fasilitas coworking space. Apartemen merupakan sebuah hunian untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Kantor usaha sebuah bangunan yang memadai sekelompok orang dalam memberikan suatu jasa atau pelayanan terkait bisnis yang dilengkapi dengan fasilitas coworking space. Nah, untuk coworking space sendiri merupakan ruang kerja secara bersama dengan perusahaan yang berada dalam suatu tempat. Berikut untuk tujuan dari apartemen dan kantor usahanya. Dilanjutkan dengan fungsi. Nah, untuk fungsinya sendiri, dari kedua bangunan tersebut adalah untuk menunjang perekonomian dan memberikan suatu wadah atau tempat yang bisa saling berbagi. Nah, keunikan dari desain sendiri menggunakan pendekatan green building konsep, efisiensi energi, perpaduan bangunan hijau membuat gampang terlihat oleh bangunan lainnya dan menjadi jantung oksigen untuk area sekitar. Dilanjutkan dengan design approach. Nah, pada objek kali ini menggunakan pendekatan green architecture, di mana pendekatan tersebut memiliki suatu prinsip yang dapat diterapkan dalam objek, baik melalui interior maupun eksterior. Prinsip yang pertama, hemat energi, yaitu dengan pengoperasian bangunan yang harus dengan meminimalkan penggunaan material, bahan bakar, atau energi listrik. Yang kedua, memperhatikan iklim. Jadi, kita harus memperhatikan kondisi iklim di sekitar tapak yang bisa saja mempengaruhi suatu bentuk fasad. Nah, yang ketiga, tidak berdampak negatif atau respect for site. Jadi, bangunan nantinya dibangun tidak merusak kondisi tapak aslinya. Kemudian, yang terakhir, respect for user. Bangunan dirancang dapat memenuhi kebutuhan pengguna. Untuk Islamic integration, di sini yang digunakan dari Quran Surat Ali Imran dan Quran Surat Asy-Syura. Nah, dari kedua ayat tersebut dapat diimplementasikan suatu nilai keislaman. Jadi, dari pendekatan green architecture untuk dapat menciptakan suatu desain yang ramah lingkungan dan efisien energi yang digunakan. Dilanjutkan dengan site visit. Untuk lokasi tapaknya sendiri, tepatnya berada di Jalan Maijen Sungkorno Ngerkmas Bagerwojo, Kecamatan Buduran, Sidoarjo dengan luas total site 17.255 meter persegi dengan batasan utara, jalan raya dan permukiman warga, batas barat, jalan raya dan toko, batas timur, jalan perumahan dan perumahan warga, batas selatan, jalan raya dan area komersil sekaligus UKM. Masuk di data tapak. Nah, data tapak diawali dengan sirkulasi. Dapat dilihat dari kotak-kotak yang telah disesuaikan dengan warna. Jika dilihat dari data tersebut, sirkulasi desa cukup strategis karena dekat jalan utama, kemudian bisa dilihat dari berbagai sudut dan mudah dijangkau dari beberapa arah. Aksesibilitas dan view kepadatan dapat dilihat keterangan melalui simbol-simbol yang telah diberikan. Pada aksesibilitas, di site sangat menunjang, hanya perlu penambahan trotoar untuk fasilitas pedestrian di area site. Untuk iklim dan cuaca, daerah ini memiliki iklim tropis, jadi kita merancang bangunan harus memperhatikan keadaan iklim di daerah tersebut. Jadi untuk suhu rata-rata berkisar dari 27 derajat sampai 31 derajat Celcius. Untuk matahari dan angin, matahari
mendatang dari timur, pemaksimalan pencahayaan dari arah timur, kemudian angin berhembus dari arah selatan ke utara, dan angin paling kencang berasal dari arah selatan. Dilanjutkan dengan kebisingan. Untuk kebisingan sendiri sudah terbagi menjadi 3 simbol, yaitu ada kebisingan pada tinggi, kebisingan rendah, dan kebisingan sedang yang telah dijelaskan di beberapa masing-masing arah di lokasi tersebut. Dilanjutkan dengan programming. Client yang digunakan pada objek kali ini adalah Green Epicentrum Towers. Dari isu yang telah ditemukan, kemudian mendapatkan suatu solusi dan menggunakan suatu prinsip pendekatan green arsitektur, terdapat sebuah penerapan dari prinsip tersebut, yaitu untuk penerapan prinsip, penggunaan material bangunan yang tidak mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan, penggunaan material lokal seperti batu bata, batu alam, kayu, ataupun keramik lokal yang dapat meningkatkan suatu rasa kenyamanan baik dari interior maupun eksteriornya. Kemudian bangunan memperhatikan iklim dan energi alami dari banyaknya suatu penerapan open space. Dilanjutkan dengan analisis fungsi dan pengguna. Untuk analisis fungsi sendiri, terdapat fungsi primer, sekunder, dan fungsi penunjang. Primer sebagai tempat pelayanan jasa penginapan, sebagai tempat bekerja dan diskusi, sebagai tempat belajar, share ide kreatif. Kemudian untuk fungsi sekunder sebagai tempat refreshing, bermain, nongkrong, makan, sekaligus sebagai tempat pameran karya. Kemudian untuk fungsi penunjang yaitu ada parkir, toilet, musola, keamanan, dan lobi. Untuk analisis pengguna terdapat satpam, staf servis, teknisi, staf pengelola, administratif, pekerja kantor, penyewa atau penghuni, pengunjung, tamu, ataupun keluarga. Dilanjutkan dengan bubble diagram dan block pen. Yang pertama yaitu mengenai bubble diagram makro. Nah, dalam bubble diagram makro ini dapat kita lihat mengenai pembagiannya berdasarkan warna tersebut mengenai daerah RTH, area publik, area semi publik, area private, dan kantor coworking space, apartemen. Yang kedua terdapat block pen vertikal. Dari block pen vertikal ini dapat dilihat bahwa apartemen dan kantor dihubungkan dengan open space atau green space yang berada di tengah-tengah tersebut. Untuk apartemen sendiri terdiri dari 10 lantai, dimulai dari lantai 3 sampai lantai 10. Kemudian untuk kantor dimulai dari lantai 1 dan lantai 2, dan untuk coworking space dari lantai 3. Dilanjutkan dengan blok pen yang sudah tertata rapi, kita bisa melihat melalui panah-panah tersebut. Kemudian terdapat beberapa konsep aksesibilitas, ruang terbuka hijau, basement atau area parkirnya. Dilanjutkan dengan analisis tapak, bentuk, struktur, dan lanskap. Pertama ada analisis tapak. Dari blok pen tersebut kemudian kita kembangkan mengenai sirkulasi dan aksesibilitas tapak yang dapat dijangkau untuk mencapai tapaknya. Kemudian zona vegetasi, yaitu dapat dihubungkan dengan area publik atau open space. Bentuk mulai menyesuaikan dengan keadaan iklim sekitar. Kemudian akibat kebisingan jalan raya diberikan suatu vegetasi berada sekeliling bangunan untuk minimalisir kebisingan tersebut. Kesimpulannya, apartemen dan kantor dihubungkan dengan area open space berupa kolam renang sekaligus sebagai lanskap dan view dari apartemen dan kantor. Kemudian untuk lantai atas coworking space, kantor, dan apartemen difungsikan sebagai area green rooftop, sebagai area komunal, dan lantai dasar sebagai basement untuk parkir. Dilanjutkan dengan analisis bentuk yang telah disesuaikan dengan prinsip green arsitektur, yaitu pada arah sisi selatan dan timur diberikan sebuah motif zigzag atau tidak rata untuk meminimalisir angin yang terlalu kencang masuk dari area selatan. Kemudian pada sisi timur menggunakan material kaca panas asap untuk pemaksimalan cahaya dan hawa yang masuk. Peredam kebisingan selain dari material diberikan suatu tanaman yang mengelilingi tapak untuk minimalisir. Kemudian sirkulasi, terdapat satu sirkulasi masuk dan keluar. Jadi untuk kesimpulannya, bentuk sudah menyesuaikan dengan prinsip-prinsip dari green arsitektur. Untuk struktur sendiri menggunakan struktur rigid frame dengan dinding bearing wall yang memungkinkan untuk area terbuka. Kemudian untuk pondasinya adalah pondasi board pile. Dilanjutkan dengan analisis lanskap. Berikut untuk analisis lanskapnya. Dilanjutkan dengan konsep tapak, bentuk, fasad, struktur, ruang, dan lanskap. Untuk konsep tapaknya sendiri dapat dilihat bahwa sudah terdesain mengenai area komunal, area parkir, kolam renang sebagai area terbuka dan pedestriannya. Dilanjutkan dengan konsep bentuk dan fasad.
Menggunakan kaca panasap dengan motif, kemudian material kayu PVC, kemudian menggunakan material yang memang ramah lingkungan, kemudian terdapat suatu penambahan vegetasi. Kemudian berikut untuk konsep strukturnya. Jadi menggunakan struktur inti dengan dinding bearing walls dan struktur rigid frame yang dapat menjadi suatu pemaksimalan area terbuka. Pada konsep ruang terdapat suatu penerapan prinsip green arsitektur, yaitu mengenai pencahayaan alami dan penghawaan secara alami atau segar diwujudkan dari kaca dan vegetasi rambat yang diterapkan melalui balkon. Jadi dengan vegetasi bisa menyaring suatu udara yang masuk agar menjadikan suatu udara di ruangan itu berkualitas. Kemudian menggunakan material yang hemat energi seperti kaca, kayu, keramik. Jadi menggunakan material lokal yang tidak membahayakan lingkungan sekitar. Sekaligus terdapat suatu area open space yang berada di tengah-tengah yang menghubungkan area apartemen dan kantor yang dijadikan sebagai view dan sebagai landscape dari objek tersebut. Dilanjutkan dengan konsep utilitas seperti berikut. Dilanjutkan dengan konsep landscape. Terdapat vegetasi peneduh, pengarah angin, dan vegetasi hias yang telah ditentukan di beberapa titik tersebut sekaligus berdasarkan gambar. Dilanjutkan dengan gambar arsitektur. Nah, yang pertama ini merupakan site plan. Untuk site plan dapat dilihat dari keterangan sesuai dengan huruf untuk mengetahui area-areanya. Nah, sudah terlihat bahwa terdapat suatu jalan mengelilingi suatu tapak dari bangunan tersebut untuk memudahkan suatu utilitas sekaligus sebagai jalur untuk pedestrian mencapai kantor dan apartemennya. Berikutnya terdapat suatu layout plan. Untuk keterangannya dapat dilihat di sebelah kanan bawah, keterangan dari huruf A sampai huruf W yang telah disesuaikan dengan gambar tersebut. Dilanjutkan dengan apartemen dan kantor. Untuk denahnya di sini terdapat 2 denah tipikal, lantai 1, 2 dan lantai 3, 4. Kemudian terdapat suatu denah apartemen. Untuk apartemen sendiri terdapat 2 tipe denah. Denah tipikal lantai 3 dan 7 merupakan kamar tipe alcove studio dengan ukuran 64 meter persegi. Yang kemudian pada lantai 8 sampai lantai 10 terdapat tipe convertible studio dengan ukuran kamar 54 meter persegi. Perbedaannya mengenai fasilitas perabot yang ada di dalamnya. Ini untuk denah rooftop bangunan kantor dan bangunan apartemen. Nah, dilanjutkan dengan denah basement seperti berikut. Kemudian tampak, ini tampak depan, tampak belakang, tampak samping kanan, dan tampak samping kiri. Berikut untuk potongannya. Potongan A min A aksen, kemudian potongan B min B aksen. Dilanjutkan dengan eksterior. Berikut untuk eksterior ketika suasana pagi sampai siang hari. Berikut untuk eksterior suasana sore hari. Berikut untuk eksterior mata burung. Berikut untuk eksterior dan landscape-nya. Dilanjutkan dengan interior. Nah, untuk interior pertama ada kamar tipe alcove studio dan kamar tipe convertible studio. Dilanjutkan dengan interior dapur dari ruangan apartemen. Dilanjutkan dengan interior lobby apartemen. Nah, ini untuk interior ruang tunggunya. Dilanjutkan lagi dengan interior ruang workshop, coworking space, dan ruang workshop kantor. Nah, ini untuk interior ruang rapat dari kantor. Berikut untuk utilitas air bersih dan air kotor yang saya ambil dari potongan. Nah, ini untuk utilitas kebakaran dan air hujan. Yang terakhir, terdapat suatu struktur bangunan.